Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan kita sore hari ini kita akan memulai membahas tafsir, dan kita akan fokuskan pada tafsir juz amma. Namun pada pertemuan kita sore hari ini kita memulai membahas suratul Fatihah terlebih dahulu, di mana suratul Fatihah adalah merupakan a'zamu suratin fil Quran, surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu ketika beliau sedang salat sunnah. Jadi Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu sedang salat sunnah, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Dan Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu karena sedang salat tidak menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Sa'id ibn al-Mu'alla, "Ma yamna'uka an tujibani?" Apa yang menghalangimu engkau tidak menjawab panggilanku? Sahabat Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu menjawab, "Kuntu fi salati." Aku sedang melaksanakan salat, wahai Rasul. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada sahabat Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu, "Asami'ta qaul Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Apakah engkau tidak mengetahui firman Allah tabaraka wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Lima yuhyikum, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Yang dimaksud dengan lima yuhyikum, yang menghidupkan kalian di sini adalah menghidupkan hati kalian, menghidupkan batin kalian, menghidupkan rohani kalian. Maka dengan menjawab panggilan Allah dan Rasulnya, yang berarti menunaikan perintah Allah dan perintah Rasulnya, ini bisa menghidupkan hati, bisa menghidupkan batin. Sebaliknya menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka bisa mematikan hati, bisa menyebabkan hati ini mati dan tidak merespon kebaikan, sulit menerima nasihat, sulit sekali khusyuk, sulit mendapatkan ilmu, sulit mendapatkan hikmah. Banyak datang sifat-sifat keburukan kepadanya, dan kemudian sifat-sifat kebaikan hilang darinya kalau hati ini mati. Sekaligus di dalamnya terdapat faedah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat Sa'id ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu terhadap sesuatu yang paling utama. Jadi ibadah sunnah dengan yang wajib tentu lebih utama wajib. Menjawab panggilan Allah dan Rasulnya wajib. Bahkan termasuk juga ketika seorang ibadah sunnah menjawab panggilan orang tuanya wajib. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menceritakan tentang Juraij yang dipanggil oleh ibunya 3 kali, ia tidak menjawab. Bahkan juga ketika iqamah dikumandangkan, maka tidak ada lagi salat sunnah. Dan orang yang sedang mengerjakan salat sunnah, maka dia harus hentikan langsung mengikuti salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Apabila salat itu telah ditegakkan, artinya dikumandangkan iqamah, maka tidak ada lagi salat kecuali salat fardu. Setelah menjelaskan tentang hal itu, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ala adulluka
ala a'zam suratin fil Qur'an. Maukah engkau aku beritahukan, aku tunjukkan surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahukan Fatihatul Kitab yang disebut juga dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, induknya Al-Quran atau induknya Kitab Al-Quran. Fatihatul Kitab yang berarti pembuka dari Al-Quran, karena dia disebutkan di awal surat yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Quran, kendati pun bukan surat yang pertama kali diturunkan. Dan ini berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selama beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau beritahukan kepada para sahabat, "Dha ayat kaza fi surat kaza." Letakkan ayat ini di surat ini, letakkan ayat ini tempatnya di sini, dan seterusnya. Maka tartibul Quran, urutan-urutan Al-Quran adalah merupakan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah katakan kepada sahabat Zaid bin Thabit, salah seorang penulis Al-Quran dari kalangan para sahabat, untuk meletakkan ayat di tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kemudian di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengusulkan agar dikumpulkanlah Al-Quran, dibukukan Al-Quran, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menunjuk sahabat Zaid bin Thabit untuk menunaikan hal tersebut, dan itu diselesaikan dalam jangka waktu hanya 1 tahun saja sudah selesai. Yang lalu nanti kemudian pada masa Utsman ibn Affan diteliti ulang lagi, yang artinya bahwa qiraah atau cara baca yang selain yang banyak beredar ini kemudian dipersempit. Karena apa? Karena pada masa itu banyak orang yang baca Al-Qur'annya tidak benar dan tidak tepat. Jadi termasuk Fatihatul Kitab, dan juga berdasarkan ijma dari kalangan para sahabat bahwa suratul Fatihah adalah merupakan Fatihatul Kitab, pembuka dari Al-Quran. Dan juga disebut dengan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang di dalam salat. Bahkan suratul Fatihah juga disebut dengan ruqyah, sebagaimana hadis yang sahih dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis yang masyhur di mana sahabat Abi Sa'id Al-Khudri melakukan perjalanan, lalu kemudian di pertengahan perjalanannya kehabisan bekal, sehingga di satu kaum minta untuk diberikan bekal, namun kaum tersebut tidak mau. Akhirnya kemudian sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dan rombongannya berangkat pergi. Ketua dari kaum tersebut tersengat kalajengking, lalu kemudian minta dipanggilkan, dikejar. Akhirnya sahabat Abi Sa'id Al-Khudri mau, ya dengan syarat diberikan upah berapa ekor unta, berapa ekor kambing. Ya, lalu kemudian sahabat Abi Sa'id Al-Khudri membacakannya. Sampai di Madinah, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innaha ruqyah." Suratul Fatihah adalah ruqyah. Bahkan suratul Fatihah juga disebut oleh langsung dalam hadis kursi disebut sebagai as-salah. Suratul Fatihah disebut sebagai as-salah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, menceritakan dari Allah Rabbul Alamin, hadis kursi, "Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi salat, yang dimaksud Allah Rabbul Alamin, untukku dan untuk hambaku menjadi 2 bagian. Wa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, lihat, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ini berarti yang dimaksud dengan as-salah adalah suratul Fatihah. Karena lanjutannya ternyata disebutkan apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Al-Fatihah disebut sebagai as-salah karena dia adalah merupakan rukunun min arkanis salah, merupakan rukun salat. Ya. Jadi tidak bisa sah salat seseorang kecuali dengan membaca suratul Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran, dalam riwayatnya Imam Muslim, siapa orang yang salat lalu kemudian tidak membaca ummul Quran, fahiya khidaj, maka salat itu cacat, rusak, tidak diterima tentunya.
disebut juga dengan as-salah, suratul Fatihah. Lalu suratul Fatihah disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab karena di dalamnya terkandung makna Al-Quran secara keseluruhannya. Maka bisa dikatakan man fahima suratul Fatihah fahimal Quran kullahu. Siapa orang yang paham suratul Fatihah maka niscaya dia akan paham Al-Quran secara keseluruhannya. Tetapi tentunya perlu penjelasan yang terperinci dalam masalah ini. Artinya bahwa penjelasannya maka tafsir suratul Fatihah ini sebenarnya ada tafsir yang cukup panjang. Tapi kita ingin mengambil beberapa faedah-faedah penting saja yang terkandung di dalam surat ini, yang faedah-faedah ini akan kita jadikan sebagai kaidah untuk pada ayat-ayat yang lainnya. Karena di dalam suratul Fatihah menjelaskan tentang tauhid. Di dalam suratul Fatihah ada penjelasan tentang hari kiamat. Al-imanu billah, al-imanu, rukun iman semuanya terdapat di dalam suratul Fatihah. Termasuk al-imanu bil yaumil akhir. Di dalam suratul Fatihah juga menjelaskan tentang al-ibadah. Al-isti'anah, memohon pertolongan, memohon hidayah, petunjuk. Di dalam suratul Fatihah juga terdapat qasas al-madhi, kisah-kisah dari umat-umat terdahulu. Terdapat di dalam suratul Fatihah. Surat yang ringkas ini tapi terdapat kisah-kisah dari umat-umat yang terdahulu. Yaitu jalannya orang-orang terdahulu, baik mereka yang mendapatkan kenikmatan atau dimurkai, bahkan mereka yang sesat. Dijelaskan juga dalam suratul Fatihah. Bahkan pokok-pokok dasar ibadah seperti al-mahabbah, al-khawf, wal-raja juga dikandung di dalam suratul Fatihah. Berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Rabbul Alamin juga tersebut dan dijelaskan di dalam suratul Fatihah. Maka tidak aneh kemudian surah ini disebut sebagai a'zam suratin fil Quran, surat yang paling agung dalam Al-Quran. Disebut Ummul Kitab, disebut Ummul Quran karena Al-Fatihatu ajmalat wal Quranu fassal. Suratul Fatihah menjelaskannya secara global, sedangkan surat-surat yang lain di dalam Al-Quran memperincinya. Tentang Bismillahirrahmanirrahim, para ulama berselisih tentang Bismillahirrahmanirrahim apakah masuk di dalam suratul Fatihah atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak masuk berdasarkan hadis tadi, riwayatnya Imam Muslim, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala membagi salat, yang dimaksud membagi Fatihah menjadi dua bagian. Langsung disebutkan wa idza qala 'abdi, apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam hadis ini menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau memang Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari suratul Fatihah, maka tentunya hadis ini menyebutkan wa idza qala 'abdi bismillahirrahmanirrahim. Kendati pun tidak termasuk di dalam suratul Fatihah, tapi Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Quran. Para ulama ijma' bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Quran. Diturunkan Bismillahirrahmanirrahim litafsil baina suwar. Diturunkannya Bismillahirrahmanirrahim untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa kenapa surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah tidak ada bismillahnya di awalnya. Di antara alasannya adalah karena para sahabat tidak mengetahui pemisah mana yang memisahkan antara suratul Anfal dan suratul Taubah. Di antara alasannya, dia tidak tahu ini pemisahnya di mana, sehingga tidak dikasih awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Di antara alasannya itu, jadi tidak tahu pemisahnya antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Itu misahnya di mana? Sehingga kemudian tidak dibubuhi Bismillahirrahmanirrahim dalam surat At-Taubah. Alasan yang lainnya adalah karena surat At-Taubah atau surat Bara'ah ini berisikan ancaman dan juga kehancuran bagi orang-orang kufar. Dan ini la yunasibu rahmatullahi tabaraka ta'ala. Kandungannya tidak sesuai dengan makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tidak sesuai dengan makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu diantaranya alasannya kenapa kemudian tidak dimasukkan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim masuk di dalam surat An-Naml dengan ijma'nya para sahabat. Masuk di dalam surat An-Naml, yang di dalam, bukan yang di depan, tapi yang di dalam.
yaitu ketika firman Allah Taala menceritakan tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika berkirim surat kepada Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu jelas masuk. Dan sekaligus di dalamnya terdapat bukti bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ungkapan yang telah dikenal oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Bahkan termasuk sunnatul anbiya, termasuk sunnahnya para nabi dan rasul, ketika mereka menulis surat maka mereka memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkirim surat ke Heraklius maka ditulis juga bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Dan juga disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim ini merupakan bagian dari Al-Quran, tapi para ulama berselisih apakah bagian dari suratul Fatihah atau tidak. Sebagian yang lain mengatakan itu masuk di dalam bagian suratul Fatihah. Ya, karena ada riwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, yang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu kemudian terjadi perselisihan juga di antara para ulama tentang baca jahar bismillahnya atau dibaca sir, terjadi perselisihan dalam masalah ini. Lalu kita langsung masuk saja kepada firman Allah Taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Fatihah ini para ulama menyebutkan bahwa ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah. Dan surat ini turun langsung secara utuh. Jadi enggak terpotong-potong berapa ayat tidak, tapi langsung turun secara utuh. Tidak ada, sebatas yang saya ketahui, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa ada sebab nuzul hadis surah, sebab turunnya surat ini. Tidak ada secara khusus dan spesifik menyebutkan ini, tidak ada riwayat. Termasuk Al-Hafidz Ibn Katsir juga tidak membawakan riwayat sebab turunnya surat ini. Termasuk juga Al-Hafidz Ibn Katsir tidak menyebutkannya. Tetapi surat ini menjadi sangat penting karena apa? Fi tali'ati hadhihi surah, pada permulaan surat ini Allah Tabaraka Ta'ala memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, pujian ini adalah merupakan bukan sekedar pujian saja, tapi alhamdu ini adalah pujian kepada Allah ma'a al-hub, yang disertai dengan kecintaan. Jadi memuji Allah disertai dengan kecintaan kepada Allah, apalagi disertai dengan Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama bahwa ketika kita memuji Allah agar muncul kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin ini akan muncul ketika seseorang memahami tentang rububiyahnya Allah, bahwa Allah yang menciptakannya, bahwa Allah yang menghidupkannya, bahwa Allah yang memberikan rizki kepadanya, bahwa Allah yang memberikan kenikmatan kepadanya, dan seterusnya. Kalau kita mendapati ada seseorang yang banyak memberi kepada kita, bahkan memenuhi setiap kebutuhan kita, memberikan berbagai macam fasilitas kepada kita, pertanyaan, kita akan cinta tidak kepada orang itu? Kalau ada seseorang dia selalu memberi kepada kita, memperhatikan kita, lalu kemudian memenuhi kebutuhan kita, kita akan cinta tidak kepada orang tersebut? Maka jawabannya iya. Kalau ada orang yang seperti itu kepada kita, kita bisa mencintainya, kenapa tidak kepada Allah Rabbul Alamin? Padahal Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita. Bukan hanya sekedar menciptakan saja, bahkan Allah Rabbul Alamin sediakan fasilitas untuk kita. Maka nikmat secara umum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ni'matul ijad, yang kedua ni'matul imdad. Ni'matul ijad itu artinya adalah kita diciptakan oleh Allah. Hari ini kita ada di muka bumi, hidup, kita ada. Itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Rabbul Alamin. Lalu kemudian setelah itu bukan hanya sekedar diciptakan, tapi disediakan fasilitas-fasilitasnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan.
Allah jadikan bumi ini hamparan, dihamparkan untuk kita. As-samaa'a binaa, Allah jadikan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, lalu kemudian Allah turunkan dari langit hujan, air hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, lalu kemudian Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kita, sebagai makanan bagi kita. Bumi ini dihamparkan, tanah ini kemudian dijadikan layak untuk ditanami, bercocok tanam, lalu kemudian Allah turunkan air hujan. Bukan hanya itu, Allah jadikan matahari, karena tidak cukup hanya sekedar air hujan saja, tapi kemudian matahari juga menyinari, sehingga kemudian tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik, menghasilkan buah-buahan, yang buah-buahan itu menjadi makanan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di muka bumi, untuk kalian semuanya. Fasilitasnya disediakan, oksigen, udara disediakan. Untuk pakaian kita, tanam-tanam, tumbuh-tumbuhan, kapas, kita jadikan pakaian kita. Hewan-hewan, dagingnya dijadikan makanan buat kita, yang halal, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala halalkan untuk kita. Ikan di lautan, dan seterusnya. Semuanya telah Allah sediakan fasilitasnya, kenikmatan telah Allah berikan. Apakah kemudian tidak muncul kecintaan kita kepada Allah Rabbul Alamin? Padahal Allah Rabbul Alamin yang menyediakan itu semua kepada kita. Maka dimulailah ayat ini dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama, agar kita mengakui rububiyahnya Allah, mengakui bahwa Allah Rabbul Alamin, yang tentunya ini tidak diperselisihkan oleh manusia, kecuali mereka yang betul-betul jatuh dalam kebinasaan dan kerusakan serta kehancuran. Hatta orang-orang kufar Quraisy tidak menyelisih tentang masalah ini. Mereka mengakui. Maka hubungan kita dengan Allah Rabbul Alamin adalah hubungan antara Ar-Rabb wal Marbub, antara Al-Khaliq wal Makhluk, antara yang menciptakan dan yang diciptakan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan hanya sekedar menyediakan fasilitas-fasilitas zahir saja. Kalau itu di bumi, langit, lalu kemudian diturunkannya hujan, ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan sebagai rizki, sebagai makanan bagi kita, itu fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan zahir. Tetapi Allah Rabbul Alamin juga sediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan batin. Yang tadi kita singgung di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Idza da'akum lima yuhyikum." Apabila Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada yang menghidupkan kalian, menghidupkan batin kalian, menghidupkan hati kalian, maka kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan batin arsala ar-rusul. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala utus para nabi dan rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibu at-taghut. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Diutus para nabi dan rasul. Wa anzala al-kutub, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menurunkan kitab sebagai pemenuhan batin. Ma'asyiral hadirin, ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita di dalam rahim ibu kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan hubungan zahir antara kita dengan ibu kita, di dalam perutnya menyatu, di dalam rahimnya menyatu, lalu kemudian ada tali pusar, yang dimana makanan dan minuman kita diambilkan dari apa yang dimakan dan diminum oleh ibu kita. Setelah kita lahir, lalu kemudian diputuslah tali pusar tersebut. Hubungan zahir yang berarti menyambung itu terputus. Pertanyaannya, hubungan batinnya terputus tak? Hubungan batinnya terputus tak? Tidak. Kalau seorang hamba, seorang anak dengan ibunya saja memiliki hubungan dan ikatan batin yang begitu kuat, maka pertanyaannya, apakah kita tidak memiliki hubungan batin dengan Allah Rabbul Alamin? Tentu dengan hubungan yang berbeda, tidak seperti seorang anak dengan ibunya, tapi hubungan antara al-khaliq wal makhluk, antara yang menciptakan dan yang diciptakan, ar-rabb wal marbub. Hubungan itulah yang disebut dengan fitrah.
hubungan batin kita dengan Allah Rabbul Alamin, yang artinya kita siap tunduk, kita siap beribadah, kita siap bertauhid, kita siap menjalankan syariat. Itulah hubungan batin kita dengan Allah Rabbul Alamin. Fitrah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Hubungan fitrah. Maka potensi di dalam diri kita untuk mencintai dan dicintai oleh Allah Rabbul Alamin telah ada dengan fitrah itu tadi. Allah mencintai tauhid, maka kita diperintahkan untuk bertauhid. Allah mencintai ketaatan, maka kita diperintahkan untuk mencintai ketaatan. Allah membenci kemaksiatan, maka kemudian kita diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan. Wallazi habbaba ilaikumul iman. Allah lah yang menjadikan kita cinta kepada keimanan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah lah yang menjadikan kita benci kepada kemaksiatan, kekufuran dan kefasikan. Itu yang disebut dengan hubungan al-ilaqat, al-irtibatat, keterkaitan, keterikatan antara hamba dengan Rabbnya, antara makhluk dengan Khaliqnya, antara al-abid wal ma'bud, antara yang beribadah dan yang diibadahi. Keterkaitan inilah yang disebut al-fitrah. Tetapi tentunya hal ini bisa rusak. Fitrah ini bisa rusak. Hubungan batin ini bisa rusak. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Dengan redaksi yang lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya bisa menjadi sumber kerusakan fitrah tersebut. Menjadikannya Nasrani, Yahudi atau Majusi. Orang tuanya yang bisa merusak fitrah tersebut, hubungan tersebut. Nah, untuk mengembalikan hubungan ini menjadi hubungan yang baik, menjadi hubungan yang benar, maka diutuslah para nabi dan rasul, diturunkanlah kitab-kitab. Maka kesyirikan adalah merupakan kerusakan pada fitrah dan juga menyebabkan hubungan yang tidak baik antara hamba kepada Allah Rabbul Alamin, mendua. Kekufuran, kemaksiatan dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan menyebabkan kerusakan pada fitrah yang akhirnya kemudian tentu merusak hubungan antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Rabbul Alamin. Kalau kita lihat seorang anak, dia bisa menjadi durhaka kepada orang tuanya, hilang rasa cinta kepada orang tuanya. Tentu ada faktor dan penyebabnya. Bisa jadi karena anak itu jauh dari bimbingan orang tuanya. Anak itu diasuh oleh orang lain yang bukan orang tuanya, sehingga dia tidak mengenal orang tuanya, tidak memahami sosok orang tuanya, tidak melekat di dalam batinnya figur orang tuanya, dan seterusnya. Maka ketika seorang hamba mencari petunjuk kepada selain petunjuk Allah Rabbul Alamin, mencari petunjuk kepada selain petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia seperti seorang anak yang diasuh oleh orang lain. Atau ia mencari kasih sayang dari selain orang tuanya, sehingga kemudian hubungannya dengan Allah Rabbul Alamin menjadi tidak lagi terasa hubungan yang begitu kuat, keterikatan yang begitu kuat. Oleh karena itulah ketika Allah Tabaraka Ta'ala turunkan Al-Quran, ketika kita membacanya, ketika kita mentadabburinya, itu akan muncul al-mahabbah. Oleh karenanya Allah Tabaraka Ta'ala memulai surat ini, a'zam suratin ini, surat yang paling agung ini, dimulai dengan memunculkan al-mahabbah. Yang ini adalah merupakan salah satu fondasi seseorang beribadah kepada Allah. Mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, mencintai Allah. Karena Allah yang memberikan kenikmatan kepadanya, Allah memberikan kehidupan kepadanya, Allah yang menjadikan fasilitas untuk dirinya, bukan hanya sekedar fasilitas zahir, bahkan fasilitas-fasilitas batin. Akal diberikan, tapi akal tidak bisa mendapatkan kebenaran kecuali dibantu oleh syariat.
Nanti penjelasannya di dalam masalah al-hidayah. Fitrah diberikan, akal diberikan, pada Nabi dan Rasul pun diutus, kitab-kitab pun diturunkan. Maka itu adalah merupakan potensi untuk selalu menjaga dan memperbaiki fitrah. Ini artinya bahwa hubungan kecintaan hamba kepada Allah Rabbul Alamin sebenarnya sudah ada potensinya. Begitu juga Allah mencintai hambanya, juga ada penyebab-penyebabnya. Oleh karena itu, hari ini banyak orang mengaku dan bisa saja dia berkata saya mencintai Allah, tapi dia tidak bisa mengaku saya dicintai oleh Allah. Karena kalau kita ditanya mana yang lebih kuat, ya tentu yang lebih kuat kalau dicintai oleh Allah. Walaupun tidak mengaku saya mencintai Allah, tapi dicintai oleh Allah. Walinaili hadhihi al-mahabbah, dan untuk mendapatkan kecintaan ini diantaranya ittiba' sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tabaraka wa taala firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian betul mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka akan menyebabkan Allah mencintai kalian. Berarti kalau begitu al-ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sabab linaili mahabbatillah, sebab untuk mendapatkan kecintaan Allah Rabbul Alamin. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, adalah merupakan sebab untuk mendapatkan kecintaan Allah Rabbul Alamin. Kita berusaha untuk mencintai Allah Rabbul Alamin dengan fitrah dan potensi yang Allah tabaraka wa taala telah berikan kepada kita, sekaligus kita mencari jalan dan asbab untuk kita mendapatkan kecintaan dari Allah, di antaranya dengan adalah ittiba' sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama jelaskan bahwa al-mahabbah ini adalah merupakan salah satu dasar ketika seseorang beribadah kepada Allah. Ada tiga: al-mahabbatu, al-khawfu, wal-raja. Mencintai Allah, lalu kemudian berharap kepada Allah, ar-raja, lalu kemudian al-khawf. Yang di dalam suratul Fatihah dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, al-mahabbah. Lalu kemudian ketika kita membaca ar-rahmanir rahim, maka muncul ar-raja, berharap rahmatnya Allah, yarjuna rahmatahu. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, maka muncullah al-khauf, rasa takut. Gimana kita tidak merasa takut? Allah yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampuni siapa yang Allah kehendaki, Allah siksa siapa yang Allah kehendaki. Muncullah al-khauf, rasa takut. Muncul rasa takut. Sehingga ketika seorang hamba membaca surat ini, maka akan muncul tadi rasa cinta kepada Allah, lalu kemudian berharap, lalu kemudian setelah itu takut. Oleh karenanya kemudian setelah menyebutkan tentang tiga hal ini, Allah tabaraka wa taala sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru di situ ibadahnya. Artinya sebelum seseorang beribadah, dia hendaknya memunculkan kecintaan kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, lalu kemudian dia beribadah kepada Allah. Dengan sebab tiga hal itu kemudian seseorang terdorong untuk beribadah kepada Allah. Sebagian para ulama mengumpamakan tiga hal ini seperti seekor burung. Ibadah itu seperti seekor burung. Al-mahabbah itu adalah ruhnya. Cinta kepada Allah itu adalah ruhnya, di mana seorang hamba mengakui berbagai macam nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan dan telah Allah berikan kepadanya, mengakui bahwa Allah yang menciptakannya, mengakui bahwa Allah yang memberikan berbagai macam kenikmatan dan fasilitas kepadanya, muncul rasa cinta, al-mahabbah. Dan itu adalah ruhnya al-ibadah. Ruhnya al-ibadah. Maka apabila ada seseorang yang mengakui bahwa yang menciptakan dirinya adalah Allah, yang menghidupkan dirinya adalah Allah, yang memberikan rizki
adalah Allah, yang memberikan kesembuhan apabila dia sakit adalah Allah, tapi kemudian beribadahnya kepada selain Allah, maka jelas ini adalah penyimpangan dalam masalah mahabbah. Sama saja ketika seseorang mengatakan bahwa aku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian ia menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh sekali. Dia mengakui dan menyadari bahwa Allah yang menciptakannya, tapi dia beribadahnya justru kepada selain Allah. Maka ar-rububiyah dalilun wa hujjatun 'alal uluhiyah. Tauhid rububiyah mestinya disertai dengan tauhid uluhiyah. Masuk waktu maghrib? Sudah masuk? Jam berapa maghribnya? Lewat 18. Idan dakhal ya. Jadi tauhid ar-rububiyah semestinya itu menyebabkan seseorang kemudian menunaikan tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Maka ketika dia mengakui tauhid rububiyah tapi beribadahnya kepada selain Allah, maka berarti dakwah mahabbatin bila bayyinah. Mengaku mencintai tapi tidak ada buktinya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kita telah menyebutkan di antara makna-makna yang dikandung di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa alhamdu adalah merupakan pujian, mensifati Allah dengan sifat yang sempurna, ma'al mahabbah wa ta'zim, yang disertai dengan kecintaan dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Sebab ketika seorang hamba membaca ayat ini, maka dia akan teringat akan berbagai macam nikmat Allah Rabbul Alamin yang telah Allah berikan kepadanya. Maka tadi kita sebutkan bahwa kata-kata Rabbun itu berarti yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Para ulama sebutkan, dia termasuk Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa Ar-Rabb itu terkumpul 3 hal. Yang pertama menciptakan, yang kedua yang memiliki, Al-Maliku, lalu kemudian yang ketiga adalah Al-Mudabbir, yang mengatur, yang mengurus segala keperluan hambanya dan mengaturnya. Maka dengan rububiyahnya Allah, kita mengakui rububiyahnya Allah Rabbul Alamin yang berlaku untuk seluruh alam. Maka layaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala dipuji dengan pujian yang mutlak, hamdan mutlaqan. Pujian yang mutlak, pujian yang tanpa batasan. Oleh karena itu, kata-kata alhamdu ini menggunakan alif lam, yang di dalam bahasa Arab listighraqil jinsi, menghabiskan seluruh pujian. Artinya apa? Pujian dengan berbagai macamnya, karena pujian itu ada beberapa macam. Atau alhamd, pujian ini ada beberapa macam. Dan kita telah sebutkan tadi kaidahnya bahwa alhamdu adalah pujian yang disertai dengan kecintaan dan mengagungkan. Tetapi kalau tidak disertai dengan mengagungkan dan kecintaan, maka disebut dengan al-madhu, dibalik. Ya. Jadi kalau pujian yang disertai dengan kecintaan dan mengagungkan disebut dengan alhamdu. Tetapi kalau memuji saja, mensifati dengan sifat yang baik tetapi tidak mencintai, kecintaannya bukan kepada orang yang dipuji, maka itu disebut al-madhu. Seperti para tukang syair misalnya, dia di hadapan para pemimpin, dia memujinya, tapi nggak ada kecintaan kepada pemimpinnya itu. Tapi tujuannya adalah tujuan yang lain. Itu namanya al-madhu. Alhamd ini, pujian ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah hamdul khaliq ilal makhluk. Pujian Allah kepada makhluknya.
Allah memuji makhluknya. Ini sekaligus juga bukti Allah mencintai makhluknya. Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung. Sebagian para ulama menafsirnya khuluqin 'azim ay dinin 'azim. Engkau berada di atas agama yang agung. Allah tabaraka taala memuji Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah tabaraka taala memuji nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi Ayub alaihi salam dan seterusnya. Memuji Nabi Allah Isa alaihi salam, memuji Nabi Yahya alaihi salam, Zakaria alaihi salam, seluruh para nabi dan rasul. Allah tabaraka taala memuji orang-orang saleh yang lainnya seperti Luqman al-Hakim, memuji Dzulqarnain dan yang lainnya. Memuji Maryam, ibunya Nabi Allah Isa alaihi salam, memuji keluarganya Imran secara umum sehingga ada surah Ali Imran. Allah memuji hamba-hamba yang saleh tadi karena kecintaan Allah kepada mereka, karena mereka pun mencintai Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah pujian dari hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Nah, ini pujian hamba kepada Allah Rabbul Alamin memang diperintahkan untuk mengingat Allah, untuk memuji Allah, untuk mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah agar tertanam rasa cinta. Bahkan segala perbuatan Allah semuanya baik. Sampai kalau kita sedang dalam keadaan sakit saja, kita diperintahkan untuk mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli halin. Ini diriwayatkan Al-Imam Ibn Majah di antaranya dan Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya. Sampai kita dalam keadaan sakit saja kita memuji Allah, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ini pujian dari makhluk kepada Allah. Pujian dari makhluk kepada makhluk. Ya, dari makhluk kepada makhluk. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau seandainya aku boleh menjadikan kekasih dari kalangan kalian dari selain Allah, maka yang aku jadikan kekasih adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat-sahabat yang lainnya. Itu pujian karena kecintaan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mencintai seseorang, maka dia akan utarakan itu langsung. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kepada sahabat Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Muaz, inni uhibbuka." Wahai Muaz, aku mencintaimu. Fala tad'anna dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka janganlah engkau tinggalkan setiap habis salat. Ini dubura kulli salat, para ulama berselisih. Maknanya, apakah dubura kulli salat ini di penghujung salat ini artinya sebelum salam atau setelah salam? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memilih sebelum salam. Ucapkanlah di penghujung setiap salat, jangan pernah engkau tinggalkan di penghujung setiap salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku agar aku selalu bisa mengingatmu, berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Muaz bin Jabal. Dan banyak sekali pujian-pujian dan pernyataan-pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Hasan, Husain dan yang lainnya. Bil mahabbah, disertai dengan mahabbah, yang kecintaannya itu didasari atas dasar kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani di antaranya dan juga oleh Imam Ahmad marfu'an secara marfu', "Awsaq ural iman", termasuk ikatan keimanan yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah.
cinta karena Allah dan membenci juga karena Allah. Ini al-mahabbah. Di perbuatan Allah Rabbul Alamin dengan berbagai macam pujian. Jadi pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, ataupun pujian makhluk kepada makhluk, hendaklah itu didasari atas dasar mahabbatillah. Didasari atas dasar kecintaan kepada Allah. Didasari atas dasar menunaikan perintah Allah. Kita mencintainya karena ia adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Muslim dengan Muslim yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain bisa bersaudara dengan kecintaan karena Allah dan Rasulnya. Maka tadi Rasulullah SAW karena cinta kepada sahabat Mu'adz memberikan nasihat. Jadi bukti kecintaan adalah an-nasihah, memberikan nasihat, itu iradatul khair, menginginkan kebaikan. Bukti kecintaan adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memberitakan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Bukti kecintaan. Bukti kecintaan adalah tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam hal kebenaran, saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Itu bukti kecintaan. Jadi kalau orang udahlah masing-masing aja, Anda ke sana, saya ke sini, itu enggak cinta namanya. Anda ngapain sih ngingetin saya soal salat? Udah salat sendiri aja, ada masing-masing saja. Kalau Anda kau ya udahlah masing-masing aja, itu tidak cinta namanya. Sebab kalau cinta mesti diingatkan. Sebagaimana kita memiliki anak, kita mencintainya, tentu kita menginginkan kebaikan untuknya. Kita arahkan dia. Bahkan kalau perlu marah-marah kita. Karena apa? Bukti kecintaan kita kepadanya. Nah, Allah Rabbul Alamin, ini disebut Rabbul Alamin seluruh alam. Yang dimaksud seluruh alam, ma siwallah. Al-alam ma siwallah. Al-alamin, ini kalau dalam bahasa Arab mestinya ini al-alamin ini kan jamak mudzakkar salim. Tapi sebenarnya dia bukan jamak mudzakkar salim. Dalam bahasa Arab disilakan dengan mulhaq bil jam'il mudzakkar salim. Diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Diserupakan. Karena sebenarnya alam itu sudah jamak. Ma siwallah alam. Yang selain Allah disebut alam. Jadi al-alamin ini al-alam definisinya gampang. Ma siwallah, yang selain Allah alam. Malaikat alam, jin alam, manusia alam, an-nabatat tumbuh-tumbuhan alam. Ma siwallah alam. Wallahu alladhi khalaqahu. Kalau semuanya yang selain Allah alam berarti Allah yang Khaliqnya, Allah yang Rabbnya. Maka Allah yang menciptakan alam, maka Allah yang memiliki alam, maka Allah yang mengatur seluruh alam ini dengan yang terbaik. Oleh karena itu, seluruh nama dan sifat Allah Rabbul Alamin adalah sempurna. Sifatuhu al-ula, sifat-sifat Allah yang tinggi. Wa asma'uhu al-husna, dan nama-namanya yang paling terbaik. Alhamdulillah. Oleh karena itulah kemudian kita tidak boleh atas nama kecintaan kepada Allah justru melekatkan kepada Allah sifat-sifat yang buruk atau cacat. Seperti mengatakan bahwa Allah Rabbul Alamin memiliki anak. Ini sifat yang cacat. Berarti ini menyelisihi mahabbatullah, menyelisihi kecintaan kepada Allah. Mensifati Allah dengan Allah punya anak perempuan. Atau mensifati para malaikat bahwa para malaikat adalah anak perempuannya Allah. Mensifati bahwa Allah ada tandingan yang layak dicintai setara dengan kecintaan kepada Allah. Tidak dibenarkan. Oleh karena itu kemudian para ulama jelaskan kesyirikan juga ada dalam masalah al-mahabbah. Asyirku fil mahabbah. Kecintaan, kesyirikan dalam masalah kecintaan. Mencintai hamba atau mencintai manusia setara dengan kecintaannya kepada Allah. Tidak boleh, tidak diperkenankan. Mencintai orang-orang salih setara dengan kecintaan kepada Allah. Tidak boleh. Oleh karena itulah Allah Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Yang mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Tidak boleh. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah.
Sedangkan orang-orang beriman disifati bahwa mereka sangat mencintai Allah. Artinya kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan kepada yang selain Allah. Bukan berarti manusia nggak boleh punya rasa cinta kepada manusia yang lain. Seorang ayah punya rasa cinta kepada anaknya. Sebaliknya anak juga punya rasa cinta kepada ayahnya atau ibunya dan seterusnya. Seorang suami kepada istrinya boleh, tetapi tidak boleh dia setara dengan kecintaan kepada Allah. Yang artinya ketika mereka mengajak kepada kemaksiatan, menyelisih perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW, tidak diikuti. Tidak boleh diikuti. Itu bukti bahwa kita tidak mencintai mereka setara dengan kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu para sahabat ketika mereka berperang di Badar, sebagian mereka ada yang bertemu keluarganya sendiri di barisan musuh kufar Quraisy. Wah, bagaimana kalau kita mungkin dalam posisi itu? Wah, pulang aja lah saya. Ada seorang paman yang bertemu dengan keponakannya, tapi di beda barisan. Ada seorang anak yang bertemu dengan ayahnya, atau sebaliknya seorang ayah bertemu dengan anaknya, namun di beda barisan. Yang satu di barisannya orang-orang Muslim, mukmin, yang satunya lagi di barisan orang-orang kufar Quraisy. Tetapi karena ini di medan perang, maka tidak lagi dikenal anak, ayah, keponakan, paman. Akhirnya mereka pun berperang. Bukti bahwa mereka asyaddu hubban lillah. Dan itu telah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya asyad, lebih besar dibandingkan kecintaan mereka hatta kepada orang tua mereka sendiri. Kalau sudah pada posisi perang, adapun enggak posisi perang yang enggak, tetap kita wajib berbakti kepada keduanya dalam urusan-urusan dunia. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau keduanya memaksamu untuk berbuat kesyirikan, jangan ikuti, tapi untuk urusan dunia tetap berbakti kepadanya. Inilah al-mahabbah. Jadi nifaqul mahabbah, wilayah pembahasan al-mahabbah ini akan sangat luas. Dan kita akan dapati pembahasan ini pada setiap keadaan dan setiap ayat yang nanti akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Semuanya beredar. Dan kalau Allah mencintai hamba, maka Allah akan ceritakan hamba tersebut, perbuatannya, ketaatannya, kesalihannya, agar ditiru oleh orang-orang yang setelahnya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan satu faedah. Apabila Allah menceritakan keadaan seorang hamba yang salih, berarti Allah mencintainya, berarti Allah memujinya, berarti menjadi uswah bagi orang-orang yang setelahnya. Sebaliknya juga, kalau Allah ceritakan tentang keburukan seorang hamba dalam Al-Quran, seperti Fir'aun, Qarun, Bal'an bin Ba'ura, atau yang lainnya, Allah ceritakan mereka, berarti Allah membenci mereka, Allah tidak mencintai mereka. Allah pun perintahkan kepada orang-orang yang setelah mereka, yang mendapati kisah-kisah mereka, agar tidak mengikuti jalannya mereka. Nah itu tadi nanti disitulah makna siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Allah sebutkan kisahnya para nabi dan rasul, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Ismail, kemudian Yaqub alaihi salam, dan anak-anaknya Yusuf, termasuk nanti anak-anaknya menjadi nabi dan rasul semuanya, al-asbab. Nabi Allah Isa alaihi salam, Zakaria, Yahya, Nabi Zakaria yang begitu bersabar, ya, lalu kemudian Yahya, dan seterusnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika Allah Taala ceritakan tentang al-Yahud, Allah Taala penyimpangan an-Nasara, Allah ceritakan tentang Fir'aun, Allah ceritakan tentang Qarun, Allah ceritakan tentang Bal'am bin Ba'ura dan penyimpangan-penyimpangan mereka. Siratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah jalannya al-maghdub alaihim, dan itulah jalannya ad-dallin. Masuk dalam suratul Fatihah. Uraian yang begitu panjang di dalam Al-Quran tentang, bahkan termasuk Al-Quraisy, orang-orang Quraisy. Termasuk orang-orang Quraisy. Kenapa kok para ulama kan menafsiri bahwa al-maghdub alaihim al-Yahud, ad-dallin adalah an-Nasara?
Berarti orang Quraisy tidak masuk dong. Kalau orang yang pernah turun kepada mereka kitab, kalau orang yang pernah diutus kepada mereka para nabi dan rasul saja menyimpang, dan penyimpangan mereka lebih berat dibandingkan satu kaum yang belum pernah atau jaraknya sangat jauh sekali dari para nabi dan rasul. Bani Israel itu kan berurutan dipimpin oleh para nabi dan rasul. Karena Bani Israel tasusuhumul anbiya. Rasulullah SAW sabdakan Bani Israel dipimpin oleh para nabi dan rasul. Kullama halaka nabi khalafahu nabi. Setiap ada nabi yang wafat digantikan dengan nabi. Secara silih berganti. Tapi kalau lihat dari jalurnya Arab, Nabi Ismail alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada nabi sama sekali, kosong. Tidak ada nabi sama sekali, kosong. Oleh karena itu kemudian, kenapa tidak masuk di dalam, orang Quraisy tidak dimasukkan dalam al-maghdub alaihim atau ad-dhalin? Pertama, pada dasarnya ayat ini secara zahirul ayat bersifat umum. Zahirnya ayat bersifat umum, kendatipun sebagian para ulama dari kalangan sahabat, semisal sahabat Abdullah bin Abbas menafsiri al-maghdub alaihim dengan al-yahud, ad-dhalin dengan an-nasara. Kenapa kok sahabat Abdullah bin Abbas cenderung memaknainya begitu? Karena penyimpangan kalau datang dari satu kaum yang bertubi-tubi datang kepadanya para nabi dan rasul, yang turun kepada mereka kitab kok nyimpang, itu lebih berat, lebih parah dibandingkan satu kaum yang kosong dari kenabian dan kerasulan. Yang kosong dari kenabian dan kerasulan. Datang kepada mereka nabi aja nyimpang, gimana enggak? Mungkin lebih parah lagi. Dan penyimpangan itu tentu menyelisihi mahabbatullah, menyelisihi kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga ayat ini atau suratul Fatihah ini menjadi surat yang betul-betul kemudian mesti dipahami oleh kita, karena kita membacanya berulang-ulang. Sama seperti ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim misalnya. Membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini kan dua nama Allah Rabbul Alamin. Sifat rahmahnya Allah, bahwa Allah tabaraka ta'ala rahmah kepada makhluknya, kepada hambanya. Bahkan Ar-Rahim berrahmah al-wasilah, rahmatnya terus menerus, yang artinya Allah tabaraka ta'ala merahmati makhluknya. Maka ini dua nama ini jelas masuk dari nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan paling sering berulang-ulang dalam Al-Quran, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah arsy istawa dan seterusnya. Sering berulang-ulang di dalam Al-Quran. Sekaligus juga menunjukkan bahwa rahmat Allah begitu besar kepada hamba, kepada kita semua. Begitu besar. Dan kita tidak bisa pungkiri. Nah, kalau ada orang yang telah diberikan oleh Allah rahmah, lantas kemudian dia bermaksiat kepada Allah, maka jelas dia bukanlah orang yang pandai menunaikan hak. Dia tidak pandai menunaikan hak. Dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Karena menunaikan hak adalah bersyukur atas nikmat dan rahmat Allah kepada kita. Dan kita ini adalah merupakan atharur rahmatillah, merupakan bukti-bukti rahmat Allah. Kita lihat air hujan yang turun dan seterusnya. Sebagaimana tadi kita telah sebutkan, kita ini adalah bukti rahmatnya Allah Rabbul Alamin. Bukti rahmatnya Allah Rabbul Alamin. Maka nanti dalam masalah al-asma' wa sifat akan ada penyimpangan ini, menolak nama dan sifat Allah seperti Jahmiyah, atau memberikan sifat-sifat yang buruk kepada Allah atau nama-nama yang buruk kepada Allah. Kal'ab, seperti memberi nama Allah dengan bapa. Ini sebutan yang buruk. Karena Allah tabaraka ta'ala yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Maka al-ab, bapak, bukanlah merupakan bagian dari nama Allah Rabbul Alamin. Jadi bentuk ilhad, penyimpangan dari masalah nama-nama Allah Rabbul Alamin. Maka berdasarkan Ar-Rahman Ar-Rahim, dan juga ketika dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini muncullah kaidah al-asma' wa sifat. Maka di dalam firman Allah tabaraka ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, menetapkan rububiyah. Ketika membaca firman Allah tabaraka ta'ala Ar-Rahmanir Rahim, juga menetapkan al-asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang lalu kemudian dalam masalah uluhiyahnya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Al-asma wa sifat. Yang artinya tidak boleh kita mensifati kecuali sifat yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh memberi nama kepada Allah Rabbul Alamin dengan nama yang datang dari Allah dan Rasulnya, kecuali dengan nama yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mensifati dengan sifat-sifat yang lain. Dimensifati dengan sifat-sifat yang buruk, seperti orang-orang Yahud katakan yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Ini al-Yahud, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Atau memberi nama kepada selain Allah dengan nama yang diambilkan dari nama Allah, seperti Al-Uzza yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Al-Uzza itu artinya anak perempuan Allah, tapi diambilkan dari nama Allah Al-Aziz. Al-Lata diambilkan dari Al-Ilah. Al-Manat diambilkan dari Al-Mannan. Penyimpangan dalam masalah al-asma, nama-nama Allah digunakan untuk berhala, lalu kemudian dirubah nama itu sedemikian rupa. Ini bagian daripada ilhad, penyimpangan dalam masalah nama-nama Allah. Bagaimana mungkin kemudian ini semua dilakukan atas nama kecintaan kepada Allah? Seperti yang dilakukan juga oleh Al-Mu'tazilah ketika Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah. Dia mengatakan Al-Quran makhluk karena menolak sifat-sifat bagi Allah. Jadi Allah tidak punya sifat, kata Mu'tazilah. Itu dilakukan oleh Mu'tazilah dengan alasan apa? Cinta kepada Allah, tauhid. Tetapi mereka meninggalkan Alkitab wa Sunnah. Oleh karena itu, Al-Mahabbah, kecintaan kepada Allah dibangun atas dasar Alkitab wa Sunnah. Maka tadi kita telah ingatkan dan telah kita sebutkan, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mendapatkan kecintaan Allah, lalu kemudian diampuni dosa-dosa. Ini merupakan keutamaan dan faedah yang begitu besar. Dan juga sekaligus bahwa Allah menciptakan makhluk ini karena rahmah. Rahmatnya Allah. Jadi bukan karena kewajiban. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Dan siapa yang mewajibkan Allah? Ada kita, oh Allah wajib begini, Allah wajib begitu, Allah wajib menciptakan saya, Allah wajib berbuat begini kepada saya, Allah wajib melakukan yang terbaik seperti ini buat saya. Tidak ada yang mewajibkan Allah. Tidak seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah harus berbuat yang paling terbaik untuk hambanya. Siapa yang mewajibkan Allah? Tidak ada. Maka semua dibangun atas dasar rahmatnya Allah. Allah menciptakan kita karena rahmatnya Allah. Allah memberikan rizki, kehidupan kepada kita karena rahmatnya Allah. Allah mengutus para nabi dan rasul karena rahmatnya Allah. Allah menurunkan kitab-kitab karena rahmatnya Allah. Allah menyediakan fasilitas buat kita, rahmatnya Allah. Bahkan kalau kita masuk ke dalam surga juga karena rahmatnya Allah. Kita hari ini menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim karena rahmatnya Allah. Hari ini kita mengenal sunnah Rasulullah SAW karena rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka rububiyahnya Allah Azza wa Jal dibangun atas dasar rahmat Allah yang begitu luas kepada hamba-Nya. Innallaha kataba ala nafsihi ar-rahmah. Allah telah tetapkan rahmah untuk dirinya sendiri. Allah telah tetapkan untuk dirinya sendiri rahmah. Jadi Allah sendiri menetapkan untuk dirinya, bukan kita yang menetapkan kepada Allah rahmah. Maka ketika seseorang membaca ini, kemudian dia dapati hari ini kita alhamdulillah mampu melaksanakan ketaatan, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ketaatan, menuntut ilmu dan seterusnya, rahmatnya Allah. Bahkan kita mampu bersyukur saja rahmatnya Allah. Kita tidak pernah lepas dari rahmatnya Allah Rabbul Alamin. Kita mendapatkan nikmat karena rahmatnya Allah. Kita mampu mensyukuri nikmat tersebut juga karena rahmatnya Allah. Kita paling menyayangi seorang ibu, cinta kepada anaknya karena rahmatnya Allah. Seorang anak cinta kepada ibunya karena rahmatnya Allah. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan rahmat itu 99, lalu kemudian diturunkan satu, lalu kemudian dengan satu itu seorang ibu mencintai anaknya dan seterusnya. Karena rahmatnya Allah, maka muncullah harapan. Kalau hari ini kita saja karena rahmatnya Allah masih dijadikan seorang mukmin, alhamdulillah. Hari ini kita masih dijadikan orang yang muslim, alhamdulillah. Maka dengan begitu muncul harapan.
Makanya hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi seorang yang mampu melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Muncul harapan. Ar-Raja, harapan yang begitu besar kepada Allah Rabbul Alamin. Tetapi kalau seseorang hanya berharap saja atau tadi hanya cinta saja, jadi Anda kenapa beribadah kepada Allah? Ya saya cinta saja kepada Allah. Anda tidak berharap pahalanya? Enggak. Ini juga tidak sempurna. Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga agar kita kemudian berharap, agar kita cinta kepada kenikmatan tersebut, agar kita menginginkannya, agar kita meraihnya, agar kita berusaha untuk mendapatkannya. Karena Allah juga mencintai kalau hambanya masuk ke dalam surganya. Maka kalau ada seorang mencintai Allah tapi tidak berharap pahala kepada Allah, ini juga merupakan kekurangan tadi. Seperti tadi, seekor burung, ibadah itu burung, mahabbah itu ruhnya, al-khauf dan roja adalah sayapnya. Kalau dia beribadah kepada Allah tanpa mahabbah, burung yang tidak punya roh. Kalau dia beribadah kepada Allah tanpa khauf atau tanpa roja, maka dia seperti seekor burung yang salah satu dari sayapnya patah. Bagaimana dia bisa terbang dengan sempurna? Mesti akan terjadi ketimpangan. Maka mesti ada ketiga-tiganya. Ma'asyiral hadirin, ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ini sebagian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Dan kita lanjutkan dengan soal jawab. Waktu yang tersisa kita lanjutkan dengan soal jawab. Silakan mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Mungkin di sini saya sedikit mau tanya terkait dengan pembahasan tadi Pak Ustadz yang menyangkut masalah akidah ya. Yang tadi sudah dibahas terkait dengan rububiyah dan uluhiyah. Kemudian juga mungkin akan masuk ke asmaul sifat gitu ya Ustadz. Cuman gini Pak Ustadz, yang terkait dengan akidah itu yang pernah saya baca gitu ya, terkait dengan akidah memang ada versi lain terkait dengan ada rububiyah, uluhiyah dan mulkiyah. Dasarnya di sana juga ada dari surat Al-Fatihah ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di surat Anas juga a'udzubillahi qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang kedua terkait dengan uluhiyah di surat Al-Waqiah juga ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di surat Anas juga ada di sana dijelaskan Malikinas. Sebelum Malikinas, Ilahinas ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan mulkiyah yang didasari dari Maliki Yaumiddin. Kemudian di sana juga surat Anas juga ada Malikinas. Nah terkait dengan pemahaman yang asmaul sifat ini yang perlu diperjelas dasarnya dari mana Ustaz itu ya, sehingga ada kita itu punya pegangan dasar akidah yang asmaul sifat dasarnya dari surat berapa sehingga kita bisa mencerna di dalam gitu. Untuk pengertian masalah perbedaan pengertian masalah akidah. Mungkin itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Mungkin yang ingin saya tanya dulu nih, di sini ada pengajian akidah enggak? Pakai kitab apa? Hah? Belum ada. Ini yang makanya ini saya tanyakan. Tauhid pakai kitab apa? Akidah wasitiyah. Mestinya akidah wasitiyah itu bahasa asma wa sifat. Lebih cenderung kepada al-asma wa sifat. Kalau tentang masalah asma walillahil asmaul husna fad'uhu biha, itu dalam surat Al-A'raf.
Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terindah. Berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Tentang sifat walillahil mathalul a'la di dalam surat Ar-Rum, Allah memiliki sifat-sifat yang tertinggi. Ini dalilnya dalam Al-Quran. Menariknya begini, perlu kita ketahui sedikit menginformasikan tentang metode manhaj. Hari ini kita, misalnya tadi ada yang membagi, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, mulkiyah. Sekarang ilmu tauhid itu kan tidak tiba-tiba hari ini ada. Ilmu tauhid tidak tiba-tiba hari ini ada. Apa sudah dari dulu ada ilmu tauhid itu? Sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Pembagian ini memang pada masa para sahabat tidak diketemukan secara tegas memang. Tetapi penjelasan-penjelasan para ulama di abad ketiga Hijriyah, semisal Al-Imam Ibnu Mandah punya kitab namanya Kitabut Tauhid. Al-Imam Ibnu Mandah punya kitab Kitabut Tauhid. Beliau telah menjelaskan secara isyaratan, artinya tidak tegas menyebut tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat tidak sebut secara tegas, tetapi telah menjelaskan isyaratnya mengarah ke sana. Dan menariknya, uniknya, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Mandah tidak pernah menyebut tentang tauhid mulkiyah. Itu di abad ketiga, 200 sekian, saya kurang ingat waktunya, saya terlupa. Sampai turun ke bawah, tidak ada di antara para ulama yang menyebut tentang tauhid mulkiyah. Kok bisa kemudian belakangan ada buku yang menyebut tentang tauhid mulkiyah? Pertanyaannya, mata rantainya dari mana? Saya tidak bilang salah ya, enggak. Tapi metode dari mana? Kalau kemudian berdasarkan hadis, berdasarkan ayat Malik Yaumiddin, Malikin Nas, lihat, dua-duanya berbicara dalam permasalahan yang berbeda. Malik Yaumiddin, apa terjemahnya? Hari pembalasan. Malikin Nas, dalam konteks yang berbeda. Kenapa yang di sana Malik Yaumiddin, yang di sini kok Malikin Nas? Dalam konteks yang berbeda, lihat. Oleh karena itu, saya belum dapati para ulama terdahulu yang kemudian menyimpulkan dari dua ayat tadi ada tauhid mulkiyah. Sebab ternyata al-mulkiyah sudah masuk di dalam rububiyah. Al-mulkiyah, maka tadi Rabb itu dua. Yang menciptakan, Al-Khaliq, yang memiliki, Al-Malik, ya, yang juga mengatur, Al-Mudabbir. Jadi Rabb itu mempunyai tiga makna, beredar pada tiga makna, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, Al-Mudabbir. Ya. Sehingga para ulama, semisal Syekhul Islam Ibn Taimiyah di abad ke-7, beliau di abad ke-7 Hijriah hidup, menyimpulkan bahwa tauhid itu hanya pada rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Tidak ada tauhid mulkiyah. Lalu kemudian ulama di belakangnya yang kemudian mengikuti penjelasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga tidak ada. Karena ketika dilacak ke generasi-generasi sebelumnya tidak ada yang menyebut tauhid mulkiyah. Lalu kemudian lalu kenapa kok bisa muncul tauhid mulkiyah ini, dari mana? Ulama terdahulu juga baca ayat Malikin Nas, Malik Yaumiddin. Ya. Bahkan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu kan berarti mulkiyah mestinya kan gitu. Al-Mulk. Ada juga nama Allah Al-Malik. Asma Allah Al-Malik. Kenapa tidak ada lalu kemudian di antara mereka yang menyimpulkan adanya tauhid yang keempat,
yang disebut dengan tauhid mulkiyah, karena pada dasarnya itu penegasan terhadap rububiyah. Ketika Allah Tabaraka Ta'ala sebutkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu pada dasarnya penegasan terhadap rububiyah. Jadi sekali lagi saya tidak katakan bahwa mulkiyah ini salah, tetapi bagaimana kemudian para ulama dulu tidak memisahkan mulkiyah menjadi pembagian tersendiri. Tetapi karena ini masuk ke dalam rububiyah. Ya kalau yang menciptakan pasti yang memiliki. Ya, karena Allah nggak akan menjual makhluknya kan gitu. Kalau kita beda, kita bikin, nggak memiliki, habis kita jual. Allah menciptakan, mesti Allah yang memiliki, mesti Allah juga yang ngatur. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Jadi tadi wasifiyah, tadi akidah wasifiyah sebenarnya lebih cenderung kepada al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Ditambah lagi tentang al-asma wa sifat tadi dalil-dalil umumnya, ada lagi dalil-dalil khusus dan terperincinya. Itu dijelaskan dalam akidah wasifiyah. Nanti Allah mempunyai wajah, sifat dibagi menjadi berapa, ada sifat dzatiyah, ada sifat khabariyah, dan seterusnya. Dan itu perlu pembahasan lagi tersendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan masih ada lagi. Nggak ada. Selesai berarti ini kalau nggak ada. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini saya bisik-bisik ke belakang bentar. Wah, masalahnya berat juga nih. Nah, nggak berat. Nah, emang kalau kita lihat dari sejarah, Rasul membina generasi terdahulu, sahabat itu memang fondasi tauhid dulu, Ustaz. La ilaha illallah. Tapi berbeda penerimaannya. Kalau dulu kita yakinlah Rasul langsung berinteraksi dengan sahabat, sehingga Rasul memberikan materi tauhid itu pada sahabatnya langsung terpatri. Nah, kita mungkin di era mutakhir ini sudah banyak terkontaminasi baik fikroh maupun pemahaman dan keyakinan kita ini, sehingga agak berat sekali. Sehingga kalau tadi dikatakan kalau kita mengaku mencintai, kan belum tentu dicintai. Kan? Kadang-kadang kita menyadari bahwa kita merasa banyak menyimpang. Gitu, kan? Nah ini kadang-kadang kita, wah kayaknya memang kita ini bagaimana harus kita melakukannya gitu saja. Jadi kayaknya makanya ya jauh sekali deh. Ya untuk melaksanakan amal soleh yang lainnya tanpa dasar itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya, saya tidak akan bahas bagaimana sejarahnya, sebab ini pembahasan bisa satu kajian sendiri. Bagaimana kemudian tauhid di masa ini menjadi sulit difahami, sulit dicerna, sulit dimengerti karena kita memulainya bukan dari sumbernya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan tauhid langsung qala Allah, turun wahyu disampaikan langsung, hati langsung hidup. Idza da'akum lima yuhyikum, tadi hati langsung hidup. Kita memulainya dengan pemikiran. Ngaji tauhidnya itu filsafat duluan. Kalau begini, kalau begitu, kalau begini, begitu. Nah, itu filsafat itu. Makanya Pak, pusing duluan. Rusak dulu fitrahnya, beku dulu hatinya. Mulai belajar tauhidnya dari sifat Islam. Dari
Itu bukan karena sabotase, karena baterainya habis, enggak. Kita berangkatnya dari pemikiran. Makanya kemudian kita belajar dari sekte dulu, bukan dari Quran dulu dan Sunnah, kan dari sekte dulu. Anda akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah atau apalah, dari sekte dulu. Belajarnya udah dari, jadi nggak langsung dari sumbernya yang jernih. Beda para sahabat, dibacakan ayat dan seterusnya, fitrahnya yang bersih, ditambah lagi kondisi Hijaz, Badawah. Apa yang dimaksud Badawah? Nggak terkontaminasi oleh pemikiran, akidah, tradisi, budaya dari luar. Beda sama Syam, beda sama Yaman. Syam, Yaman itu udah tercampur semua, makanya jadi rumit. Syam pernah dikuasai Rom, bahkan sampai Nabi SAW beliau jadi Nabi dan Rasul sudah pernah dikuasai Rom. Sebelumnya pernah dikuasai oleh Bukhtanasar, Nabukadnezar, Babilonia. Syam itu, Palestina. Yahudi pun pernah di sana. Nasrani juga berkembang, yang kemudian mereka merubah dirinya dengan sebutan Suryani. Sehingga kemudian ada Suryaniyah yang ternyata juga mengadopsi filsafat Yunani kuno. An-Nasrani pun mengadopsi filsafat Yunani kuno. Di Yaman, apalagi Yaman, pernah dikuasai Persia Majusi, Habasah Nasrani, Yahudi pernah masuk. Ini relatif nih. Dari sisi fitrah sebenarnya rusaknya tidak begitu parah orang Arab itu. Tapi Badawah artinya apa? Orang Badui, orang gurun, padang pasir yang nggak kenal peradaban maju di luar. Sehingga apa? Kalau mereka nentang paling cuman nenek moyang kami begitu. Penentangan mereka cuman sampai di situ. Mereka nggak bisa datengin dalil, nggak punya dalil karena nggak punya kitab suci mereka. Tidak seperti ahlul kitab. Mereka tidak menggunakan jadaliyat, diskusi dan perdebatan filsafat, nggak pakai. Nggak seneng perang. Maka di dakwah Nabi SAW di Mekah tuh nggak ada munafik, nggak ada Muslim, mukmin, kafir, terang, hitam putih. Tapi kalau udah ke Madinah lain lagi urusannya, ngadepin ahlul kitab yang pura-pura, akhirnya masuk Islam pun terpaksa, jadilah munafik. Nah itu hatinya tidak pernah beriman tapi menampakkan keimanan dan keislaman, sudah mulai rumit lagi. Islam mulai menyebar di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nyebar ke Syam, nyebar ke Persia. Masuknya Islam ke negeri-negeri itu pun membawa dampak, mengadopsi pemikiran yang ada di situ. Mau tidak mau, apalagi orang Syam masuk Islam, orang Persia masuk Islam. Tidak aneh, masuklah seorang Majusi ke dalam Islam tapi benci kepada Islam, Abu Lu'lu'ah, sehingga membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Islam. Makanya bisa masuk, bisa bunuh. Kalau menampakkan diri Majusi, wah repot dia. Enggak, tapi saya bilang tadi, saya tidak mau bahas sejarah nih. Ini bisa urusannya panjang nih. Jadi artinya apa? Ini kemudian terjadi pertukaran pemikiran dan seterusnya, termasuk masuknya filsafat ke dalam Islam. Akhirnya orang bertauhid susah. Apalagi kalau sudah S2, S3 ketemu filsafat, ilmu, makin susah tauhid. Kenapa? Karena mereka berkata filsafat ilmu untuk mencari kebenaran. Padahal dalam pandangan syariat, filsafat ilmu menjauhkan orang dari kebenaran. Makanya dakwah model seperti ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah susah diterima kalau sudah terlanjur ngaji filsafat. Apalagi udah S2, S3 jurusan agama tapi filsafat, makin susah menerima dalil. Wah, Anda ini apa-apa dalil, seakan-akan dengan dalil semua masalah selesai. Itu orang S2, S3 filsafat yang ngomong begitu, orang Islam juga. Makin susah bertauhid, makin susah mahabbah, makin susah khauf, makin susah roja, makin susah akhirnya. Bisa ada ya orang menuntut ilmu Islam kok jadi malah makin susah cinta kepada Allah, makin susah mengamalkan sunnah, makin berat mengerjakan syariat. Syariat yang dicari yang gampang. Ini ayat udah nggak cocok nih sama zaman ini. Nggak ada khaufnya. Wah, surga neraka itu gambaran yang hanya sekedar gambaran aja di dalam. Bukan sebenarnya begitu yang di dalam Al-Quran ya. Cuman gambaran doang itu.
Astagfirullah, nasallallahu. Jadi hati makin membeku malahan kena filsafat itu. Maka para ulama mengingatkan agar kita udah deh, jangan rajin-rajin baca filsafat, jangan. Ngaji filsafat jangan. Sebab apa? Makin menjauhkan kita dari itu tadi, al-mahabbah, al-khauf, ar-raja. Susah, gimana mau khauf? Sebab apa? Kalau ada ayat itu, dipikirin dulu, bukan diterima dulu, bukan amanah. Enggak, kami beriman dulu, enggak. Itu. Mikir dulu. Kalau cocok diterima, kalau enggak ya tinggalin. Kalau enggak dianalisa dulu. Gitu ya. Dianalisa dulu, dirusak. Bagaimana mau mahabbah? Maka betul lah ketika semisal ini perkataannya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa kata beliau? Alaikum bidinil ajaiz. Kalau urusan akidah beragama, ngikutin orang awam. Yang dimaksud orang awam pada pandangannya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bukan orang yang enggak nuntut ilmu, bukan. Orang yang kalau dengar ayat tunduk. Kullun min indi rabbina amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dan ini semua datang dari Rabb kami. Tunduk dulu. Dia terima dulu. Itu. Kalau mikir dulu, ini berat apa enggak? Ya kayaknya romannya berat nih ya. Takwil. Belokin maknanya. Itu. Mikir dulu soalnya. Ada hatinya enggak ada. Responnya lemah nih. Itu tadi. Enggak hidup. Mestinya terima dulu panggilan Allah dan Rasulnya. Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Terima dulu. Hidup hatinya. Oh ini benar. Baru nanti dipikirin. Udah diterima, diamalkan terus. Baru dia bisa paham. Kita baca Al-Quran juga kan nggak bisa langsung paham, tapi setelah ditadaburi, diamalkan berulang-ulang, sekali dengar tafsirnya belum tentu paham, tapi sudah diamalkan berulang-ulang, hati sudah mulai hidup, itu baru masuk hidayahnya. Oh ini maksudnya, toh subhanallah, selama ini saya nggak ngerti, nggak paham, baru ini saya rasakan. Tuh, dirasain, baru saya rasakan. Selama ini saya pikirkan, nggak ketemu. Oh baru kali ini saya merasakannya. Iman yuhyikum, hidup hatinya. Cuman mikir doang, nggak ngamalin, mana hidup hatinya. Mikir aja, sholat dipikirin tapi nggak sholat. Sunnah Nabi dipikirin tapi nggak diamal-amalkan. Mikir aja. Itu falasifah itu, pemikir. Al-mufakkirun, cendekia, bukan ulama lah. Beda cendekia, beda pemikir, beda ulama. Makanya yang sekarang banyak pemikir sama cendekia, mikir aja, ngamal enggak, mikir terus. Maka kita juga tidak boleh lantas kemudian berputus asa. Maka tadi ada roja, ada harapan. Kalau hari ini kita yang tadi merasa, duh, kalau kayak sekarang saya ini jauh bener, tapi faktanya sekarang ini, faktanya, kenyataannya, hari ini kita duduk di masjid, baitin min buyutillah. Hari ini kita menuntut ilmu, mendengar kitab Allah, yatluna kitab Allah, yatadarasuna fima bainahum. Berarti kan kita masih dalam naungan rahmatnya Allah Rabbul Alamin hari ini. Walaupun tentu tetap kita harus khauf juga. Jangan-jangan saya termasuk orang yang celaka. Perlu juga, tapi jangan khauf terus akhirnya putus asa. Saya jauh, gak bakalan diterima saya. Jadi ya udah, saya nggak usah sholat aja sekalian. Jangan. Udah nggak usah ngaji aja sekalian, ngapain, nggak usah nuntut ilmu sekalian. Jangan, roja berharap toh ternyata hari ini Allah masih memberikan kemampuan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu, mengamalkan ilmu, menunaikan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Walaupun tentunya kita pun masih jatuh kepada kemaksiatan, tentunya kita sadari. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak aneh itu disebut sebagai sayyidul istighfar. Karena berkumpul di dalamnya al-mahabbah, al-khauf war-raja. Ingat, pembahasan tentang al-mahabbah, al-khauf war-raja ini masuk dalam setiap ibadah. Makanya setiap ibadah perintahnya ada, keutamaannya ada. Kalau ditinggalkan, ancamannya juga ada. Semua ibadah begitu. Perintahnya ada, keutamaannya dijelaskan, ancamannya juga dijelaskan. Ini artinya apa? Al-mahabbah, ar-raja wal khauf. Semuanya dibangun atas dasar itu.
keutamaan ikhlas, perintah untuk ikhlas. Lalu kemudian ancaman bagi mereka yang tidak ikhlas. Apa konsekuensinya riya dan seterusnya. Itu kan berarti dalam rangka al-mahabbah al-khawf ar-raja. Al-mahabbah al-khawf ar-raja. Semua ibadah itu dasarnya itu. Sebab kalau salah satunya hilang ya itu bahaya. Orang beribadah hanya rasa takut aja jadi orang yang galak. Orang buat dosa dikit kafir. Itu kata apa? Khaufnya yang dominan. Khaufnya yang dominan. Kalau rojaknya yang terlalu dominan, berharap yang dominan, Anda maksiat, nggak apa-apa, nanti juga diampuni. Kalau mahabbahnya yang terlampau dominan, nggak memperhatikan syariat. Anda melaksanakan ibadah ini kan nggak dicontohkan oleh Nabi. Yang penting kan saya cinta kepada Allah. Gitu. Mahabbahnya yang dominan, tapi nggak ada rasa takutnya, ya begitu tuh. Ibadah Anda ini nggak dicontohin loh oleh Nabi. Nggak apa-apa tuh, saya melakukan ini karena cinta kepada Nabi. Karena nggak ada takutnya. Nggak ada hoax. Coba ada takutnya. Ini sesuai nggak ya? Oh sesuai, saya kerjakan. Allahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu isya nampaknya. Ya memang biasanya kalau di ujung-ujung ini makin asik. Tapi waktu juga yang masih. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.